Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP. Jadi sebelum itu kita baca soalnya dulu. Judul tugas: membuat sistem manajemen gaji. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi create, update, dan delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan akan disimpan dalam sebuah database MySQL. Langkah kerjanya: pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Gunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1-5 yang telah dikerjakan sebelumnya. Implementasi kode program dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan. Isi terlebih dahulu tabel jabatan seperti keterangan: 1. Nama manajer, gaji pokok 10 juta, tunjangan 3 juta. 2. Nama supervisor, gaji pokok 7 juta, tunjangan 2 juta. 3. Staff, gaji pokok 5 juta, tunjangan 1 juta. Isi tabel lembur dengan tarif 25.000. Isi tabel rating dengan keterangan: 1. Rating 5 20%, rating 4 15%, rating 3 10%, rating 2 5%, rating 1 0%. Ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka munculkan pesan error. Ketika menambah karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. Ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitungan gaji ke dalam tabel gaji. Gunakan perhitungan yang ada pada soal tugas logika dan algoritma. Sini juga ada gambar kerjanya. Oke, langsung saja kita ke bagian Visual Studio Code-nya. Di sini ada dua file, yaitu koneksi.php dan main.php. Di bagian koneksi.php itu ia digunakan untuk menghubungkan program ke database MySQL. Jika koneksinya itu gagal, maka programnya akan menampilkan pesan error. Lalu di main.php bagian function menu utama itu menampilkan pilihan menu yang bisa kita pilih. Jadi menu utama si programnya. Lalu di bagian function tampilkan karyawan, itu menampilkan daftar karyawan seperti nama, divisi, dan jabatan. Sekarang saya akan menjalankan programnya menggunakan terminal Visual Studio Code. Kita pilih terminal ini, lalu kita tulis perintahnya, yaitu php main.php, lalu kita enter. Nah, di sini muncul menu utamanya. Lalu saya akan pilih lihat karyawan. Oke. Di sini ada daftar karyawan, data-data karyawannya. Oke.
Lalu di sini ada bagian function tambah karyawan, yaitu buat menambahkan karyawan ke database-nya. Di sini ada ID jabatan, ID rating, nama, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, status. Di sini kita akan coba membuat tambah karyawan, data karyawan. ID jabatannya kita lihat dulu di bagian jabatan. ID jabatannya 5. Kita pilih ID jabatan 4. Terus ID ratingnya 5. Namanya divisi. Di data karyawan ada divisi apa aja? Berarti saya akan pilih marketing. Alamat umur, jenis kelamin. Oke, di sini sudah ada data berhasil ditambahkan, tapi kita harus memastikan data itu sudah ditambahkan apa belum. Jadi kita akan klik lihat karyawannya lagi. Oke, di sini sudah ada one way. Lalu di bagian update karyawan ya. Di bagian update karyawan set itu mengubah data karyawan yang kita pilih. Kita akan coba. Kita bagian pilih menu nomor 3. ID karyawannya akan diupdate. Yang tadi aja. One namanya. Divisi mah nggak usah diganti, udah. Oke, datanya berhasil diperbarui. Kita akan mengeceknya lagi apa sudah diperbarui apa. Oke, itu sudah ada. Oke, langsung kita lanjut ke bagian hapus karyawan. Menghapus karyawan itu ya menghapus data karyawan dari database-nya. Jadi sebelum menghapus data karyawannya itu bila ada data gajinya, kita harus menghapus gajinya dulu. Data gajinya dulu. Jadi kalau data gajinya belum dihapus, melainkan data karyawannya dulu yang dihapus, maka terjadi masalah. Oke, kita akan coba menghapus menghapus karyawannya. Pilih. Jadi karyawan, aku pengen yang dihapus Oke, di sini karyawan berhasil dihapus. Lalu kita ke bagian
hitung gaji. Dihitung gaji itu yaitu mengambil data karyawan dan menghitung total gaji berdasarkan gaji pokok, tunjangan, bonus, dan upah lemburnya. Lalu setelah dihitung data gajinya itu akan disimpan ke database. Kalau gitu kita akan coba aja di bagian hitung gaji ya. Aku berhasil. Kita akan mencoba yang bagian Hoang. Jam lemburnya aku pengen yang 4 jam aja. Masukkan periode kita akan 2025 05. Aku pengen yang ini. Oke, di sini sudah muncul ya. Oke, di sini adalah rincian gajinya. Gaji pokoknya adalah 10 juta dan tunjangannya adalah 30 juta. Berarti itu tuh manajer, berarti gaji pokok 10 juta dan tunjangan 3 juta. Lalu upah lemburnya 10.000. Upah lemburnya itu jam lembur dikali 25.000 dari total tarifnya. Ini salah. Total tarifnya 25.000. Jadi 4 kali 25 100. Lalu bonus kinerjanya 2 juta. 2 juta itu dari rating 5. Rating 5 persentasenya 20%. 20 kali 100 juta berarti 20% kali 10 juta di bagian gaji pokok, jadi hasilnya 2 juta. Lalu kita hitung semua hasilnya itu menjadi 15 juta 100.000. Oke, jadi hasilnya itu adalah 15.100.000 hasil dari rincian gajinya.